Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terdapat sebuah masjid dengan nilai sejarah tinggi. Meski telah berusia ratusan tahun, masjid bernama Jami Al-Muhajirin atau Al-Muhajirin itu masih berdiri kokoh di desa Ujung Lero, Kecamatan Supa. Keberadaan bangunan religi ini menjadi bukti nyata perkembangan syiar Islam di bumi Ajatapareng. Ajatapareng adalah persekutuan 5 kerajaan Bugis kuno pada abad ke-16 yang bersatu untuk merespons kekuatan kerajaan besar lainnya. Terdiri dari kerajaan Sidenreng, Supa, Rapang, Sawito, dan Alita. Kini, kawasan Ajatapareng meliputi 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Sidenreng Rapang, Enrekang, Baru, dan Pangkajene Kepulauan. Masjid Al-Muhajirin kini menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan. Banyak wisatawan dari berbagai daerah sengaja datang demi menyaksikan keunikan arsitektur kuno masjid tersebut. Imam Masjid Al-Muhajirin, Habib Yusuf bin Abdullah menjelaskan bahwa masjid dibangun sekitar tahun 1955 oleh Habib Hasan bin Alwi Sahil. Habib Hasan merupakan ulama keturunan Arab yang kebetulan berdagang dan menyebarkan agama Islam di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Mantan Kepala Desa Ujung Lero, Andi Patarainor, ikut membagikan kisah awal pembangunannya. Andi Patarainor yang lahir tahun 1945 mengisahkan sejarah ini berdasarkan memori kolektif. Habib Hasan datang lalu mengemban amanah mulia sebagai seorang penghulu di wilayah Lero. Ulama karismatik tersebut kemudian mengajak seluruh elemen pemuda setempat untuk mulai mendirikan masjid. Andi Patarai menceritakan bahwa kakeknya yang kala itu masih muda juga ikut diajak. Itu Habib Hasan, dia datang di sini. Jadi dia sebagai penghulu di sana tuh. Jadi dia pada waktu itu katanya sama nenek saya, anak kuda. Perbaiki masjid ya Bang. Baik. Kalau tidak mati nanti kita sama-sama nanti di dalam. Habib Hasan memotivasi warga agar bersama-sama dalam kebaikan demi bekal di masa akhir. Proses pembangunan rumah ibadah ini murni mengandalkan semangat gotong royong dari warga setempat. Warga secara swadaya mengumpulkan tenaga dan materi tanpa adanya bantuan dana pihak luar. Aksi solidaritas ini bahkan mengundang simpati dari masyarakat luar wilayah Kabupaten Pinrang sendiri. Dari cerita orang tua dulu Pak, seperti apa gotong royong masyarakat saat pertama kali bangun itu masjid Pak? Gotong royong masyarakat, tidak ada bantuan. Jadi masyarakat bangun itu masjid? Ya masyarakat yang bangun. Gotong royong dari Parepare juga ada Walacuk yang Palureng yang bantu kita. Keunikan mencolok dari rumah ibadah ini terlihat pada struktur bangunan yang tanpa besi. Seluruh fondasi hingga pilar masjid tegak berdiri tanpa menggunakan struktur kerangka besi sama sekali. Fakta arsitektur tanpa besi ini bahkan sempat memicu keraguan dari seorang ahli konstruksi. Seorang arsitek asal negara Jepang dilaporkan pernah datang langsung memeriksa kekuatan bangunan masjid. Orang Jepang tersebut merasa heran melihat sebuah bangunan besar bisa kokoh tanpa besi. Rahasia kekuatan bangunan ini bersumber dari keajaiban material perekat tradisional yang digunakan masyarakat. Masyarakat kala itu memanfaatkan campuran khusus semen dan bahan telur utuh sebagai perekat. Ini Pak, bagaimana Pak ceritanya itu putih telur bisa dipikirkan sebagai pengganti semen Pak? Kita tidak tahu itu karena proses dia campur itu. Habib Hasan ganti semen dengan dia tidak diganti, dicampur dengan Al-Quran yang rusak-rusak semua. Oh, jadi itu satu telur utuh itu? Ya, telur. Bukan putihnya saja? Bukan putihnya saja. Tak hanya telur, campuran material suci Al-Quran yang sudah rusak juga dimasukkan ke kubah. Anak-anak diperintahkan mencari lembaran kitab suci rusak untuk dicampur ke bagian tertinggi masjid. Terus ada Al-Quran yang rusak? Itu sudah dikumpulkan, tidak pergi cari. Suruh anak pergi cari, jam
campur semua itu. Oh, jadi itu tiangnya masjid itu dari campuran itu nih. Iya, telur. campuran itu dulu. Selama proses pengerjaan, tingkat kesucian bahan bangunan dipantau secara ketat demi menjaga keberkahan. Selama pembangunan masjid tersebut, warga menjaga ketat material bangunan. Jika material tersentuh hewan najis seperti anjing, maka bahan tersebut langsung dibuang dan diganti. Campuran material telur, semen, pasir, dan kapur tersebut berhasil menyatukan setiap sudut dinding. Itu benarkah Pak, selama pembangunan ada kepercayaan bahwa seluruh bahan bangunan harus dijaga kesuciannya Pak secara ketat selama pembangunan? Iya. Jadi kalau disentuh anjing itu bahan bangunannya itu diganti atau bagaimana Pak? Tidak ada masuk anjing di situ. Ya. Begitu tadi? Ya. Jadi memang bahan bangunannya dijaga ketat tadi? Iya, tetap. Biar tetap suci tadi. Di situ campuran telur, semen, pasir, kapur. Masjid kokoh ini juga dilengkapi dengan 25 buah kubah megah di bagian atapnya. Jumlah 25 kubah ini dipilih sebagai lambang suci dari jumlah nabi dan rasul. Kenapa jumlahnya harus 25 Pak? Apa maknanya itu jumlah 25? 25 gubahnya itu karena 25 nabi. 25 nabi tuh. Itu gubahnya. Jadi maknanya itu 25 bagaimana Pak? Kenapa harus 25 Pak? Karena apa namanya dia ambil dari apa namanya siapa 25 nabi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.